Sore guys, ketemu lagi di vlog pulang kerja 14 April 2025. Posisi saat ini di Sleepy, masih di Es Parman. Dilihat langitnya sih ada kemungkinan hujan, tapi belum. Macetnya sampai Tomang, kita nikmati aja guys. Menuju ke pintu tol Tomang ini, kenapa gue lebih milih dari Sleepy? Karena lebih, ya walaupun jalannya kayak gini ini lebih lancar dibanding lewat Tomang dari arah Harmoni. Ya ampun, itu gila sih. Ya walaupun kecepatannya 10 gitu ya, kalau dari arah Harmoni itu mungkin bisa nggak gerak sama sekali gitu. Hari ini tanggal genap 14 April 2025. Kalian termasuk yang setuju atau nggak setuju guys sama kebijakan ganjil genap ini? Kalau gue sendiri sih sebenarnya lebih nggak setuju ya, karena ya
gue nggak merasakan manfaat langsung gitu dari kebijakan ganjil genap ini gitu. Kalau kalian gimana? Dulu waktu belum ada ganjil genap ya macetnya kayak gini juga ya kan. Ini udah ada ganjil genap ya kayak gini aja. Aneh sih kalau menurut gue kebijakan ganjil genap ini gitu. Mobil yang pakai internal combustion gitu ya, atau yang pakai BBM konvensional itu dikenakan ganjil genap. Tapi di satu sisi dibuka keran seluas-luasnya kalau mobil listrik tuh bebas ganjil genap. Ya sama aja gitu. Ya orang pasti beralih ke beralih ke mobil listrik semua. Harapannya yang tadinya mengurangi kendaraan ya karena banyak yang beralih ke mobil listrik dan mobil listrik nggak kena ganjil genap. Akhirnya dipenuhi mobil listrik juga gitu. Atau harus nunggu ini seluruhnya dipenuhi mobil listrik gitu, baru nanti mobil listrik dikenakan ganjil genap juga, kan aneh ya kan. Kalau mau dikenakan ganjil genap ya dari sekarang gitu, dan itu harusnya nggak memandang baik itu mobil dengan internal combustion gitu ya atau mobil listrik atau EV gitu. Baru kerasa mungkin impactnya. Ini apa coba? Cuman bedanya kalau lo pakai mobil BBM gitu ya, kan pakai mobil listrik, melanggar ya ditilang. Pakai mobil listrik enggak. Ya iyalah orang beli mobil listrik semua ya kan? Dan kita tuh apa ya, kebijakan-kebijakan yang rancu kayak gini tuh nggak segera ditinjau ulang gitu. Cobalah ditinjau ulang ya kan, dilihat, dievaluasi efektivitasnya. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya kan? Nunggu gitu ya kan sampai 10 juta masyarakat Jakarta nih punya mobil listrik semua, baru nanti mobil listrik kena ganjil genap ya. Selamat tinggal aja, baik. Aneh sih. Gue pikir juga kalian pasti ngerasain hal yang sama lah. Sebelum ada kebijakan ganjil genap ya kayak gini. Dulu juga apa 3 in 1 sama aja, banyak diakalin juga 3 in 1 ya kan, banyak joki-joki. Sebenarnya ya memang udah susah lah diobatin kemacetan di Jakarta ini, tapi bukannya kita terus menyerah ya. Cuma yang bikin macet ini kan mobil ya. Yang punya mobil itu kan ekonomi menengah ke atas gitu. Nah, coba dipikirkan gimana caranya masyarakat ekonomi menengah ke atas ini nggak bawa mobil. Cara itu gimana gitu? Contohnya nih, satu ya, biasanya ya orang-orang yang ekonomi menengah ke atas ini kan nggak mau repot ya kan, butuh suatu transportasi yang secara hitungan waktu tuh lebih pasti gitu sampai kantor ya gitu. Karena mereka prioritaskan ke kerjaan gitu ya, time is money buat mereka. Jadi mereka butuh transportasi itu yang secara waktu tempuh tuh lebih pasti gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak banyak perpindahan.
dari transport yang satu ke transport yang lain. Banyak kan orang bawa mobil kan ya males lah pindah-pindah ya kan, dari halte busway yang satu pindah naik Gojek, pindah lagi naik Gokar ya kan. Belum kalau misalnya naik kereta, turun lagi naik Gojek, jalan kaki, nyambung Gojek lagi, ya itu repot gitu. Makanya sebenarnya MRT itu bagus banget ya. Point to point tuh udah meminimalisir orang tuh menggunakan transportasi lebih dari satu gitu. Kalau tujuannya itu dari rumah ke kantor gitu ya. Terutama buat mereka yang rumahnya tuh di sekitar Fatmawati, Lebak Bulus, kerjanya di sekitar Sudirman Tamrin, wah itu enak banget. Nah coba dipikirkan tuh formula yang sama gitu untuk masyarakat yang tinggalnya di daerah pinggiran, Bekasi, Tangerang gitu. Stasiun LRT itu dekat dengan perumahan-perumahan elit gitu ya. Jadi mereka tuh nggak usah bawa mobil, naik Gojek juga sekali dan murah gitu, ya kan. Terus sampai ke pusat kota, banyakin stasiun di pusat kota itu gitu. Mungkin banyak juga yang beranggapan ya itu kan investasinya mahal gitu ya, daripada lu korupsi ya kan. Mendingan lu buat akuisisi lahan, bangun infrastruktur. Toh dikorupsi juga bertriliun-triliun ya kan, 100 T merugikan negara 300 miliar, 1 triliun. Buat akuisisi lahan nih lumayan lah. Buat program-program yang lebih banyak gitu manfaatnya ke masyarakat, ya itu prioritasnya gitu.
suatu berita nih guys ya. Bagian berita tentang anggaran DKI Jakarta. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BKPD Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta, ya kan. Apaan sih? Strobo, teto. Memaparkan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD P tahun anggaran 2024 sebesar 74,9 T. Sementara realisasi hingga 30 November 2024 baru sebesar 66,4 T atau sekitar 88%. Masih ada 10 T lagi guys, harus dihabisin. Jadi dari Januari sampai November pemerintah DKI Jakarta tuh udah ngabisin 74 T guys. Ya nah, lo ngerasain nggak 74 T itu? Sebagai bagian dari warga Jakarta, 74 triliun guys 2024. Dan masih dalam waktu 2 bulan, November dan Desember, pemerintah DKI Jakarta tuh diharapkan menghabiskan anggaran sebesar 10 T lagi. Gila, 10 T guys dalam 2 bulan. 5 T satu bulannya. Luar biasa. Kalau tahun 2024 ya, Januari oke lah, itu misalnya sudah termasuk ya, sudah termasuk belanja pegawai lah. Mungkin nanti kita lihat lagi alokasinya. Tapi kalau lihat aja 2024 ya, 74 T. Apa yang kalian rasakan coba? Dari 74 T itu. Jadi ini nggak? Jadi flyover nggak juga? Mana di Jakarta flyover nambah? Kalau 74 T 2024 itu kita nggak ngerasain impactnya, sama di tahun 2025 akan kayak gitu lagi gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, harus berapa ratus T sehingga masyarakat Jakarta nih menikmati hasilnya gitu, menikmati manfaat dari anggaran yang dialokasikan Pemda gitu. Nanti coba ya kita bedah ya, kira-kira 74 itu isinya apa aja ya.
selain belanja pegawai. Belanja pegawai itu ini guys, gaji ASN. Atau jangan-jangan 74 itu sebenarnya di luar itu gitu ya. Bisa jadi sih. Nih lihat nih. Gua kan masuk dari kiri ya. Sebelah kanan nih mau nyodok, padahal dari kanan lo kasih gantian sekali ya kan, gantian aja gitu kan, easy lah gantian-gantian. Lihat sebelah kiri tronton gede banget kan. Waduh, kalau dari turunan gitu aduh, serem banget. Aku bayang yang enggak aja udah. Mendingan lo jangan di depannya tronton deh. Kalau turunan gitu ambil jalur sebelahnya atau di mananya gitu yang agak jauh. Bahaya banget guys. Bukan sekali dua kali kecelakaan, sering. Badon.
kerja macet itu mungkin macetnya sampai maksudnya ya sepanjang ini gitu ya, itu kayaknya cuma terjadi di Jakarta ya, cuma terjadi di Jakarta gitu. Dengan durasi 1 jam, 1,5 jam sampai rumah gitu, kayaknya cuma terjadi di Jakarta ya. Kayaknya di kota-kota lain tuh enggak gitu. Mungkin kota, kita coba bandingin ya, kota-kota yang padat penduduknya, yang energinya itu kurang lebih hampir sama kayak Jakarta lah. Bandung gitu. Bandung mungkin ya macet juga, cuman mungkin nggak separah Jakarta gitu ya. Daerah-daerah Dago atas sampai Dago bawah gitu ya, Pasteur ya lumayan sih, cuman kayaknya nggak separah Jakarta kalau pulang jam berangkat dan pulang kerja deh. Gue sendiri pernah tinggal di beberapa kota ya, di Palembang nggak kayak gini sih. Palembang, oh tapi Palembang tuh ini dia cukup ya, lumayan sih, lumayan padat, terutama di Musi ya. Musi di ini lampu merah yang deket jembatan Ampera tuh, yang dari arah Pelaju. Nah itu kalau jam-jam sibuk biasanya lumayan macet juga, tapi kayaknya nggak parah sih. Nah karena macet, orang-orang tuh ini cari jalur ke jembatan Musi 2. Kalau dari arah Pelaju tuh yang lewat ada pemakaman di kanan kiri itu. Nah itu kayaknya lebih macet juga, jadi macet juga, sorry. Nah itu di Palembang tuh, tapi kayaknya nggak separah Jakarta sih. Kalau Jakarta tuh hampir di semua ruas jalan tuh ya, kalau di tengah kota tuh semuanya macet. Dan selain memang populasinya juga nggak sebesar di Jakarta ya. Terus mana lagi? Palembang, Medan, Medan. Wah Medan juga parah sih macetnya. Tapi kayaknya nggak sampai kayak Jakarta ya. Mungkin di beberapa titik aja, tapi nggak panjang gitu. Tapi di titik-titik tertentu mungkin pas hujan kali ya, mungkin agak lama juga stucknya. Aku lupa sih nama lokasinya tuh apa gitu. Medan ya, Medan agak macet sih. Terus Surabaya, Surabaya tuh ada juga beberapa tempat tuh dia rame lah, tapi jalan tolnya nggak kayak gini, nggak macetnya sampai di jalan tol gini, nggak. Dia di jalan tolnya masih lancar ya kan. Kalau nggak salah di mana ya, Jalan Raya Darmo gitu kali ya, itu udah sekarang dekat daerah industri ya kan. Oh ini jalan tol Gersik Surabaya juga macet tuh kalau sore, karena banyak truk-truk gitu ya. Jam-jam sibuk juga, jam-jam pagi berangkat dari Surabaya menuju Gersik, dan kalau sore dari Gersik menuju ke Surabaya, nah itu padat juga tuh. Tapi kayaknya dekat-dekat Tunjungan juga ya lancar aja sih, nggak yang sampai. Coba bandingin di sini di Tamrin Sudirman gitu ya, berkilo-kilometer gitu. Bali, Bali itu pas peak season pasti ya. Daerah Canggu, malam tahun baru, bypass, terus yang apa, jalan tol. Waduh.
Makassar enggak lah ya. Makassar tuh di deket ini, deket Sumbauku atau deket Karebosi tuh, atau di CPI kalau hujan, Central Point of Indonesia. Nah itu kalau hujan lumayan padat juga. Tapi ya di spot-spot tertentu aja sih, CPI, Karebosi gitu aja. Oh ini Petrani lah sama Boulevard kalau banjir. Nah itu masalah di sana ada beberapa titik yang rawan banjir. Jadi kalau hujan itu ya macet. Mana lagi Jayapura oh Balikpapan ya sama, nggak di seluruh sebaran itu, nggak di seluruh kota gitu ya macetnya, di titik tertentu ya. MT Haryono karena jalannya sempit, mobilnya banyak gitu ya. Sudirman tuh sebenarnya nggak macet, cuman mobilnya jalan-jalannya pelan-pelan aja gitu. Mungkin kalau dilihat dari atas gitu ya, di beberapa ruas jalan tol di Jakarta nih mungkin hampir keseluruhan tuh kalau sore gini wow merah semua lah ya. Nah ini nih yang nggak terjadi di kota-kota lain. Surabaya mungkin beberapa titik aja ya tolnya macet.
ngejudge lah ya, karena kita belum tahu nih dia sejauh mana gitu. Jadi dia bersalah apa enggak ya, kita lihat aja nanti ya. Yang lucu tuh emang komen-komenan netizen sih guys. Kejam sih. Tapi nggak tahu ya, cuma ya menurut gue sih ya soalnya gini, pihak laki-lakinya nih kan abu-abu gitu ya. Dia tuh nggak ngakuin secara jelas gitu. Oh iya dulu pernah melakukan gitu kan. Kalau perempuannya jelas ya, ini anaknya gitu. Kalau yang laki-lakinya kan nggak ini, nggak ngaku lah istilahnya ya kan. Tapi nggak ngakunya tuh nggak ini apa namanya, antara ya dan tidak lah intinya. Cuma kalau dilihat dari komen-komen netizen tuh lebih menyudutkan ke arah perempuannya sih, gitu ya. Ya dibilang gundik lah, apalah gitu. Yang ke cowoknya, yang ke laki-lakinya tuh cuma dibilang, nih contohnya ya, contohnya dibilang gini, Pak kalau jajan jangan sama gerobak. Aduh, jajan sama gerobak ya lagi. Cuma komen-komen gitu aja gitu ya, lebih inilah, lebih sakit atau lebih menyudutkan ke yang perempuan. Iya sih emang salah juga ya perempuan, apalagi ya terlalu inilah ya, terlalu kelihatan gitu kalau motifnya tuh memang materi. Mungkin itu juga yang bikin netizen tuh makin geram. Sehingga komen-komen itu wah luar biasa sih. Kita lihat aja lah ya nanti sampai mana. Tapi ini apa namanya, kalau lihat IG-nya Bang Hotman kayaknya udah mulai cawe-cawe juga ya. Bilang kalau cewek yang bersangkutan tuh pernah nginep di hotel apa gitu ya, hotelnya dia lah atau apa gitu, pernah nginep di hotelnya dia atau apa. Tapi jalur kiri aja guys. Gitu. Dan juga katanya sih dulu pernah ada video mesumnya gitu ya, nggak tahu yang mana gitu. Kenapa dia bilang gitu ya, kenapa dia bilang oknum ini pernah di hotel ini dan pernah ada videonya, kenapa gitu? Maksudnya mau menonjolkan atau mau menunjukkan bahwa pribadi si perempuan ini emang nggak bagus gitu ya, atau memang dari dulu tuh motifnya materi dan suka, contoh ya, mohon maaf ya mungkin kalau salah gitu ya, suka melakukan pemerasan atau seperti apa gitu. Arahnya kemana sih gitu statement Bang Hotman ini? Apakah nanti di persidangan gitu ya, misalnya Bang Hotman jadi pengacaranya RK gitu, apakah senjata ini yang akan dipakai gitu, bahwa si perempuan ini memang memiliki attitude yang ya dalam hal ini mungkin kurang baik lah ya, dan diungkit gitu masa lalunya. Sehingga opininya digiring bahwa yang laki-laki nggak bersalah gitu. Kasihan juga sih gitu ya. Tapi memang paling bener cek DNA aja lah ya. Anaknya di
apa namanya, diuji gitu, itu bener anaknya yang bersangkutan apa bukan gitu. Kalau bukan kan udah selesai gitu kan. Nggak tahu ya selesai apa enggak, cuma ya setidaknya satu permasalahan terjawab gitu, itu memang bukan anaknya RK. Kalau motif yang lainnya gitu ya, mungkin motif materi karena mereka dulu yang jadi apa, dulu pernah berhubungan gitu ya. Ya ini juga kan yang jadi tanda tanyanya netizen gitu ya, sejauh mana sih dulu berhubungan gitu ya. Walaupun mungkin netizen udah mulai bisa menerka-nerka gitu ya. Tapi ya meskipun si perempuan nih mungkin udah jelas gitu motifnya materi, bahkan mungkin dari awal gitu ya. Tapi ya kasihan juga lah ya kalau terus menerus disudutkan ya, kasihan gitu ya. Walaupun mungkin ngapain dikasihanin gitu, tapi setidaknya kalau gue sih ya, kalau lo mau menyudutkan yang perempuan ya sudutkan yang laki-laki juga gitu, biar adil. Karena belum terbukti gitu ya dari kedua belah pihak. Udah gitu kemarin kan ada kabar tuh kalau akunnya Pak RK itu dihack oleh anonymous hacker ya, anonymous. Tulisannya cuma eng gitu ya, siap-siap bagaimana gitu ya. Tapi untung sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk, akunnya udah di recover lagi. Oh ini nih penyebab macetnya, aduh di tengah jalan Pak, kasihan sih, kasihan, jangan dimaki-maki lah ya. Kerjaannya dia udah berat, ini namanya musibah. Nggak ada juga yang mau kayak gitu, namanya musibah kan, jadi jangan dihujat. Dia juga pengennya lancar sampai tujuan, tapi ya namanya musibah, mau gimana lagi. Oh ya, balik lagi ya, bahas akunnya Pak RK yang dihack. Maksud gue gini loh, selama ini kan kita punya perspektif kurang bagus lah ya ke pihak perempuannya gitu ya. Istilahnya ada yang nyebut dia gundik gitu ya, atau apalah, matre, motifnya ekonomi apa segala macam gitu. Dan ini kan apa ya, maksud gue kenapa yang dihack tuh akunnya RK justru gitu. Maksudnya ini tuntutan untuk menyatakan kebenaran gitu ya, mengungkapkan kebenarannya gitu. Atau kenapa yang dihack akun RK gitu? Apakah si anonymous ini sudah mengantongi kebenaran dari si LM? Apakah seperti itu? Gitu. Kalau misalnya nih ya, si anonymous meretas akun RK gitu ya untuk mengungkapkan fakta apa? Fakta chat zaman dulu. Ya kalau chat zaman dulu ini ya udah, itu semakin memperjelas bahwa memang dia pernah lah ya melakukan kesalahan gitu ya. Tapi yang dituntut si LM ini kan tanggung jawab atau nafkah untuk anaknya gitu ya. Kalau sekarang sih sebenarnya mungkin orang-orang masyarakat tuh mungkin udah nggak terlalu simpatik dengan Pak RK ya, karena ya udahlah ya, mereka sudah masyarakat tuh udah menerka-nerka, wah kayaknya mungkin dulu memang ada hubungan gitu di luar apa namanya, ya pokoknya hubungan lah ya,
fair gitu. Tapi kalau memang Anonymous sudah mengantongi bukti gitu ya, bukti yang otentik bahwa itu anaknya RK juga gitu, artinya udah ada hasil tes DNA-nya, ya udah digelar aja sekarang gitu, nggak usah ngancem-ngancem gitu, digelar aja langsung kalau dia udah punya. Ini kan enggak, cuman enging doang. Apa coba? Ya kan? Atau dia mungkin punya bukti-bukti chat di Telegram gitu ya, yang didapat dari si LM, ya nggak tahu lah dari mana sumbernya, atau sumber-sumber Twitter yang lama-lama gitu, nggak tahu sih, nggak muncul lagi juga gitu. Entah itu juga Anonymous asli atau cuman orang-orang yang pakai nama Anonymous gitu. Ya sekarang kan nggak tahu ya, mungkin nggak coba hacker-hacker yang memang punya reputasi bagus yang bisa ngambil akun orang gitu. Mungkin hacker-hacker yang biasa-biasa aja juga bisa pakai nama Anonymous. Nah, Anonymous bisa juga gitu. Wih, Nova guys, sebelah kiri. Wah, rusty banget dan warna putih lagi. Mobil klasik kalau udah warna putih tuh, aduh, AC-nya masih nyala. Itu kegantengannya naik 2 kali lipat. Ya itu. Gue kadang-kadang gini, kayak akun-akun yang sok-sok bisa nge-hack atau nge-spill data-data pribadi, ya elah. Yang di-spill cuman apa? Nomor HP, alamat. Lah itu kan memang banyak diperjualbelikan gitu di dark web, atau berapa kali database customer Telkomsel yang waktu itu ya diperjualbelikan. Mungkin kita nggak tahu mungkin data kita di bank juga, mungkin cara mereka ngelola seperti apa, ada juga mungkin yang diperjualbelikan gitu. Tapi nggak data yang sifatnya tuh memang sangat rahasia gitu, cuman sampai alamat, sampai nomor telepon. Nah, yalah. Kurang terlalu nggak mendalam. Kalau mendalam nih, contoh nih, kalau mendalam sekarang misalnya hacker, kenapa di mata hacker gitu ya, orang yang misalnya misalnya ya Pak RK terbukti selingkuh lah, ya kan, dengan dengan LM gitu. Kenapa di mata hacker ini seakan-akan LM ini jadi orang yang merasa paling perlu dibela gitu, ya nggak? Lah sekarang apa kabar kita gitu kan, yang mungkin hak-hak kita juga dikorupsi sama koruptor. Coba spill koruptor itu. Bantulah polisi, bantu kejaksaan, ya kan?
kayak PPATK aja, tracing coba keuangannya, dia buktiin dia beli rumah di sini, buktiin gini, penghasilannya itu sebenarnya cuman 20 juta sebulan misalnya, ya kan? Nah, tapi kenyataannya dia punya rumah di Pondok Indah 4. Nah, itu buktiin tuh. Dia punya koleksi mobil-mobil mewah, Ferrari, Lambo yang nggak mungkin dimiliki oleh orang yang gaji 20 juta sebulan. Nah, itu dibuktiin. Ya kan? Ini cuman ngebuktiin alamat, nomor telepon, KTP segini, rumahnya di sini. Dapat dari mana? Dari DM teman-temannya. Cobalah koruptor tuh, ya kan? Di tracing transaksinya coba. Nggak bisa kan lo? Karena lo pada prinsipnya juga nggak bisa nembus transaksi di banknya gitu. Ya, terus kalian lo apa coba? Hacker. Sekarang lo coba kita berapa bulan kita disibukkan dengan kasus PT Timah, Harvey Muiz, gimana struggle-nya kejaksaan gitu ya membuktikan. Ya kalau emang lo white hacker gitu ya terserah lo menamakan diri lo white or black hacker gitu ya, bantulah kejaksaan tuh. Dia tuh hartanya di sini, belinya di sini, ini di sini, semua transaksi keuangan kan lewat bank. Kalau lu nggak bisa juga ya berarti lo nilai aja diri lo sendiri gitu.
jalur dari tol dengan yang keluar dari rest area ya, menjelang pintu tol Alam Sutra ini kayak macet, liatin. Cuman kayak gini doang aja macet coba. Di sini lancar.
bahaya banget ya. Kon tuh kalau terbalik tuh, maksudnya kalau nggak posisi berdiri ya, dia pasti keseret sama mobil. Karena dia tuh punya apa ya, dudukan tuh lebar. Bau jalan. Nah, di depan dia ke kanan karena ada truk yang pakai bau jalan. Aduh, ini mau miss. Udah aja lah. Sekian ya guys untuk vlog pulang kerja sore ini. Ketemu lagi besok, mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, hati-hati di jalan. Subscribe guys, thank you.